Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi CFD untuk melihat tahanan yang dialami oleh sebuah model kapal. Nah, pada video ini kita akan menggunakan flow simulation di SolidWorks untuk melihat berapa besar tahanan yang dialami dan bagaimana settingan parameternya. Nah, pertama sebelum melakukan simulasi CFD menggunakan flow simulation di SolidWorks ini, hal yang terpenting adalah membuat model kapal. Di pembuatan modelnya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ada proses pre-processing dan terakhir adalah post processing. Nah, ini kita buat dokumen yang baru. Ini bagaimana membuat sebuah model untuk simulasi. Kita close terlebih dahulu. Kita buat dokumen part yang baru. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah membuat model kapal itu kita mestinya membuatnya dimulai dari right plane ini. Jadi kita buat sketnya di right plane ini. Nah, ini yang kita buat ini adalah bentuk dari bagian belakangnya atau buritan kapal. Nah, yang pertama kita buat garis center line. Ini penting sekali karena garis center line ini menjadi acuan nantinya terhadap garis drapnya, itu bagian tinggi dari lambung kapal yang tercelup dalam air. Nah, ini tinggi model kapalnya itu adalah 80 itu 8 cm. Selanjutnya tinggi drapnya itu adalah 39,86. Ini nanti tinggi drap ini akan mempengaruhi kepada displacement kapal. Ini kita buat polanya, pola bagian dari sampingnya sehingga nanti membentuk bentuk lambung bagian buritan. Ini sudah polanya, sekarang kita mirrorkan ini sehingga tekan Ctrl A, kita pilih mirror. Nah, ini sudah, ini bentuk buritan dari kapal yang kita buat, model kapal yang akan kita buat. Ini kita exit dari sketch. Langkah berikutnya adalah kita membuat pen yang baru lagi, pen baru yang price reference-nya adalah right pen. Nah, ini kita model kapalnya nanti panjangnya 90 cm atau 900 mili. Ini kita buat pen yang kedua. Nah, ini kita flip offset sehingga nanti ini adalah buritannya dan haluannya, sehingga haluannya nanti itu mengarah ke minus sumbu X. Ini sumbu X. Ini kita buat sketch pada plane satu ini. Kita completely titis saja. Ini sudah selesai, kita Ctrl A untuk memirrorkannya.
Ini section yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita bikin untuk haluannya. Kita buat pen baru lagi, backplane jarak 900, kita flip offset sehingga dia haluan itu berada di minus sumbu X. Kita buat sketch. Kita jadikan for construction. Nah, ini sketch untuk haluannya sudah selesai. Ini bisa kita hide. Hasilnya kita sketch yang sudah kita buat ini kita jadikan 3 dimensi dengan menggunakan loft state boss. Nah, untuk model kapal ini nanti tergantung dari penelitian kita seperti apa bentuknya. Ini contohnya kalau yang di video ini kita gunakan bentuknya seperti ini modelnya. Nah, yang paling penting di sini itu adalah yang perlu diperhatikan itu adalah dari titik origin ini. Jadi ini titik origin ini yang menandakan sebagai garis airnya. Nah, selanjutnya kita di sini kita bisa lihat ini draft di placementnya berapa dan berapa LPP-nya. Nah, ini bisa kita ketahui caranya seperti ini. Kita buat sketch pada front plane. Nah, ini kita buat persegi panjang dengan mulai dari titik origin ini. Ini kita pilih extrude cut. Ini kita potong. Yang bagian atasnya ini bagian lambung yang tidak terkena air. Nah, ini adalah lambung yang terkena air. Nah, di sini bisa kita ketahui yang pertama itu adalah di placementnya. Kita pilih evaluate, kita pilih mesh properties. Di sini kita bisa lihat meshnya itu 4000,71 gram, kurang lebih sekitar 4 kilo. Jadi di placementnya sudah kita ketahui. Ini volumenya, ini di placement masanya 4 kilo. Nah, di sini bisa juga kita ketahui LPP-nya. Ini menggunakan measure, kita pilih di titik ini. Ini 86201. Ini sudah kita catat. Nah, ini kita sudah tahu ini di placementnya. Ini kalau kita mau ubah di placementnya, tinggal kita ubah berapa ini besar draftnya, sehingga LPP-nya juga akan berubah. Nah, ini kita hapus saja. Nah, model yang kita buat ini sudah selesai. Selanjutnya ini kita simpan pada komputer kita. Kita buat namanya CFD Flow Simulation Ship Resistant. Kita save saja karena kita merequest. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan simulasi dari wizard ini sistem, dari semua settingan ini akan kita
lakukan, sehingga hasil yang kita dapatkan kompatibel dengan hasil eksperimen dengan menggunakan towing tank. Nah, selanjutnya kita pilih flow simulation. Jika di SolidWorks teman-teman itu belum muncul, ini dapat diklik kanan di sini. Kita pilih tab dan kita centang flow simulation. Nah, jika flow simulation itu tidak ada, ini bisa kita tambahkan di tool. Kita pilih add in. Nah, di sini kita centang SolidWorks flow simulation. Nah, ini kalau setiap kita membuka aplikasi SolidWorks itu dia selalu ada. Ini kita centang yang bagian ini di startup. Nah, selanjutnya kita akan lakukan settingan untuk flow simulation-nya. Nah, ini kita pilih wizard. Nah, di sini kita buat project name-nya GFT SW flow simulation resistant. Jadi kecepatannya bisa kita tambahkan 1 meter per second. Kita next. Nah, di sini adalah unit system. Ini kita gunakan SI standar nasional. Nah, di sini juga bisa kita tentukan pressure-nya pakai Pascal, velocity-nya bisa kita ganti jadi knot atau meter per second. Nah, ini kita gunakan meter per second. Selanjutnya kita next. Nah, analisis tipe. Jadi ini adalah untuk simulasi kapal kita memilih eksternal. Jadi tipenya eksternal. Ini kita tentang dua ini. Kita exclude internal space, exclude activities with flow condition. Artinya yang exclude internal space, exclude external space ini ada bangunan dalamnya juga ada. Ini kita centang saja. Selanjutnya kita setting time dependent-nya. Ini total analisis fisikalnya berapa waktunya. Nah, ini sudah ada dalam aturan dari ITTC International Towing Tanks. Nah, ini sudah diatur. Kita mau lihat apa, ini sudah ada. Ini 60 time step per day untuk short wave. Ini yang regular wave 100 time. Ini bisa kita setting di sini. Nah, ini kita 60 time setnya 1. Nah, selanjutnya kita setting gravitasi. Nah, gravitasi ini seharusnya dia ini ada panahnya, seharusnya berada menghadap ke bawah. Nah, ini bisa kita copy atau kita cut menggunakan Ctrl X. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini kita nolkan. Nah, ini bisa arahnya ke bawah. Jadi gravitasinya ke bawah. Selanjutnya ini karena simulasi kapal ada dua fluida, bagian atasnya itu adalah udara dan bagian bawahnya itu adalah air, maka kita centang yang free surface. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita next. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan fluidanya. Jadi kita pilih udara. Yang kedua yang liquidnya kita pilih air. Nah, ini kita centang duanya. Selanjutnya kita next. Nah, ini itulah kenapa tadi arah haluan itu berada di sumbu X, di sumbu min X, sehingga ini bisa kita masukkan 1 meter per second. Jadi kalau kita haluannya berada di sini, maka di sini min nantinya. Jadi kita susah dalam membaca hasil simulasinya nanti. Nah, ini kita kenapa kita ubah, kita setting bahwa haluan itu berada di menghadap ke min X. Nah, pada simulasi kapal ini simulasi safety itu yang bergerak bukan model kapalnya, tapi adalah aliran. Kita lihat bahwa arah alirannya menuju ke arah buritan. Misalnya pada concentration ini kita klik pause ini. Nah, initial float ini kita pilih water, kita pilih dependency. Nah, ini kita pilih FA tabel. Nah, di sini air berada sampai dari min 0,039. Nah, ini kita setting nanti, ini tergantung dari kompetitor domainnya.
Ini kita oke kan saja. Jadi kita sudah pilih di awal adalah FA tabel. Ini kita klik finish. Nah, di sini computer tile domainnya sudah ada, tapi ini tidak sesuai dengan aturan dari ITTC. Jadi dari ITTC itu sudah ditentukan bahwa ini di halaman 17. Ini bisa kita lihat bahwa ini jaraknya dari bondari dari bow itu dari haluan itu 1 LPP, dari buritan setelan itu 2 LPP, side bondari 1 LPP. Ini sudah disetting. Ini yang ke bawahnya itu 1 LPP foam kill. Di sini juga dari decknya 0,025 LPP. Nah, ini sudah kita buat di sini. Ini 0,025 LPP. Nah, ini sudah kita gambarkan sehingga memudahkan. Ini jarak 1 LPP, 1 LPP, 1 LPP, ini 2 LPP ke computer domainnya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke Excel untuk memudahkan. Ini 0,025. Nah, ini 2 kali LPP sehingga X-nya itu berapa? Jadi kita bisa masukkannya di sini. Ini bisa kita save saja dulu. Ini kita save ke samping. Nah, ini bisa kita setting. Klik kanan computer domain, edit definition. Nah, ini sini bisa kita salin bahwa ini jaraknya adalah X itu arah ke belakang. Ini dari titik origin, dia acuannya dari titik origin ini ke belakang itu 1 kali 1 koma. Jadi di dalam aturan meter ini kita perhatikan ke jadi meter. Ini LPP tadi yang kita sudah salin. Ini 1,72402. Nah, ini jarak yang dari min X itu adalah dari haluan ini ke bondari sini. Ini X-nya 1 kali LPP ditambah dengan panjang model kapal. Ini karena ini acuan dari titik origin ini, sehingga ini acuan dari 0 ke sini, jaraknya ke sini. Ini kita tambah dengan panjang model kapal yang kita gunakan. Ini min ke arah min X 1,76201. Nah, ini sini juga sudah kita dapatkan berapa Y-nya. Ini jarak dari Y ini itu adalah jarak dari deck kepada atasnya. Jadi acuannya dari titik origin ini. Jadi ini jaraknya dari deck di sini ditambah dengan dari deck ini ke titik origin, sehingga kita bisa dapatkan ini. Jaraknya adalah 0,06169025. Nah, ini jarak Y min itu dari killnya sampai ke bawah ini ditambah dengan dropnya ini, karena acuan dari seluruh itu adalah titik origin. Ini kita masukkan nilainya di sini. Min 0,9011187 0,90118. Nah, ini jarak side-nya. Jadi dari dinding luar ini ke sisi ini. Ini kita buat 0,97. Ini ditambah dari titik origin karena lebar dari model kapal kita adalah 220. Jadi 2 0,11 dalam hitungan meter.
dalam satuan meter. Ini ditambah dengan LPP 97201. Nah ini sama, kita copy, cuman dia berada di min Z. Ini sudah selesai. Ini min Z nya sudah kita setting di segala macam, kita oke. Ini model kapal kita sudah sesuai dengan aturan dari ITTC. Jadi ini sudah dibuatkan aturannya bagaimana jarak dari besar ukuran lumayan dari model kapal kita. Ini sebenarnya karena komputer domainnya sudah kita setting, maka kita dapat inputkan itu adalah tinggi air dan tinggi udara. Kita klik kanan di input data, kalau kita pilih general setting, kita initial ambient condition, pilih concentration, dependency. Nah ini bisa kita setting bahwa airnya itu adalah di sini, di min. Nah, ini kita buat sampai air itu berada dari min 0,90187. Jadi air itu sampai ke bawah ini. Nah, udara itu mulai dari 0, dari titik origin ke atas adalah udara, maksimalnya nilainya ini min, di jarak bawah ini maksimal yang di atas ini. Jadi kita bagi ini tinggi air sampai sini, tinggi udaranya dari 0 sampai ke titik ini adalah udara dan air. Oke, play, ini oke. Nah, ini sudah selesai. Langkah berikutnya itu adalah kita tentukan goalnya. Di sini kita bisa lihat tahanannya. Jadi kita pilih force X. Nah ini bisa juga kita lihat force Y, ini adalah untuk di force-nya, gaya angkatnya. Ini force X ini bisa kita klik, kita ganti jadi resisten. Ini tahanan kapal. Di force ini bisa kita edit namanya menjadi lift force, ini untuk melihat gaya angkatnya. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita bisa setting di sini. Kita klik kanan, kita pilih calculation control option. Ini kita pilih saving, ini kita centang. Ini kita tambahkan di sini. Itu volume fraction of water. Ini bisa kita centang. Terusnya geometri, ini untuk melihat nanti gelombangnya. Kita pilih di Cartesian gelombang yang terjadi. Nah ini kita klik OK. Nah ini selesai. Selanjutnya kita tentukan meshnya. Mesh ini sangat penting. Ini berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil simulasi CFD yang compatible dengan hasil eksperimen towing tank. Jadi meshnya itu kecil, dengan total selnya itu adalah 2,5 million atau juta. Nah, lebih lanjut ada juga yang meshnya kurang lebih 350.000 dengan komputerisasi 24 sampai 25 jam. Nah ini kualitasnya itu sama dengan hasil eksperimen. Ini dari artikel yang kita baca ini dia menggunakan 3,4 juta. Jadi ini karena dia pada penelitian menggunakan foil di belakang ini. Jadi di belakang foil ini lebih dihaluskan. Nah, ini totalnya 3,4 juta. Nah ini bagian sisi luarnya ini adalah dengan grid yang besar. Ini digunakan di dekat bondari ini. Ini tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya refleksi dari gelombang. Ini kutipannya 38. Ini berarti berdasarkan ITTC. Jadi International Towing Tank Conference Particle Guideline for Ship Resistant Safety. Ini sudah berdasarkan referensi. Nah, selanjutnya kita setting mesh. Cara setting mesh itu adalah kita klik kanan di mesh ini, kita pilih insert local mesh. Nah, di sini kita tentukan phase yang nanti yang akan bersentuhan dengan fluida. Jadi karena ini kapal, kita pilih ini bagian yang akan terkena air.
Nah, ini setelah kita sentuhkan, ya di sini bisa kita setting lagi. Ini kita hilangkan saja centangnya, kita pilih yang ikut tes test 10 ref moment. Ini kita pilih sampai 2. Nah, ini bisa kita atur jaraknya berapa. Ini misalnya kita pilih 0,9, 0,05, ini kita pilih 0,5. Ini dalam meter. Nah, ini bisa kita klik OK. Nah, ini sudah kita tentukan meshnya. Nah, langkah berikutnya ini bisa kita pilih run untuk mensimulasikan model kapal ini. Nah, ini sudah langsung, jadi kita langsung meshnya langsung di run, langsung meshnya langsung kita mesh, kita create mesh, langsung run calculation. Atau bisa juga kita create meshnya dulu, kita pilih create mesh ini untuk melihat berapa jumlah selnya. Ini bisa kita klik run ini. Nah, untuk simulasi CFD ini, kapal ini biasanya sangat lama, tergantung dari spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Nah, pengalaman kami biasanya satu simulasi itu dengan spesifikasi komputer yang cukup mumpuni itu sekitar 30 sampai 35 jam. Nah, dari pengalaman itu semakin tinggi velocity yang kita masukkan, semakin lama juga proses simulasi. Ini bisa kita klik run untuk create meshnya, atau kita langsung run di sini untuk meshnya langsung, dan juga calculationnya juga langsung, softnya juga langsung. Kita klik run. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini memang spesifikasi komputer yang diminta itu sangat tinggi. Nah, ini meshnya masih kecil ya, masih kecil. Nah, ini bisa kita naikkan, jadi kita bisa dapat berapa totalnya meshnya. Ini kita stop. Yes. Nah, di sini bisa nanti kita setting berapa level mesh yang akan kita gunakan. Ini masih rendah, ini masih mendekati sama dengan penelitian yang ini masih di 350.000. Ini 24 sampai 25 jam. Nah, ini bisa juga kita edit nanti sampai dia halus sehingga total meshnya itu besar. Ini bisa kita, ini masih sedang running. Ini sudah kita Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah running, ini masih kecil. Nah, ini bisa kita edit definition. Ini tadi masih 350.000. Ini untuk menghaluskannya bisa kita pilih. Ini bisa kita pilih. Dan di sini juga bisa kita setting. Ini bagian sisi luarnya berapa, dan bagian yang di bawahnya berapa, yang mendekati dengan refining cellnya. Ini bisa kita pilih. Ini bisa kita tentukan berapa jaraknya. Ini 0,9. Nah, ini bisa kita tentukan di sini berapa tingkat kehalusannya, ini levelnya. Nah, semakin halus dia ini, semakin tinggi levelnya ini, maka semakin kecil meshnya. Artinya prosesnya juga akan semakin lama. Jadi ini tergantung dari spesifikasi, dan juga nanti bisa dilihat dari bagaimana perbandingannya dengan hasil eksperimen. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam simulasi pada video yang pertama ini. Nanti pada video berikutnya kita akan lakukan bagaimana membaca hasil simulasi dari simulasi CFD
menggunakan SolidWorks Flow Simulation untuk melihat tahanan yang dialami oleh sebuah model kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.